Tribuners, jumpa lagi di Poskupang Podcast. Kembali bersama saya Rianong. Kita kedatangan 3 orang tamu dan untuk edisi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kita terkait dengan peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Untuk podcast kita hari ini, Tribuners, kita mengangkat tema peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia bagi pembangunan sistem KI di tanah air, khususnya di NTT. Sudah bersama dengan kita 3 narasumber. Saya perkenalkan yang pertama Pak Johnson Siagian, SHMH. Beliau adalah Kadif Pelayanan Hukum dan HAM pada kantor wilayah Kemenkumham Provinsi NT. Senang berjumpa Pak Johnson, bagaimana kabarnya? Ya, baik itu. Oke, siap. Tribuners, yang berikut Ibu Dr. Randa Dince Elencia Bulelogo, SHMSI. Beliau adalah analis hukum Madya pada bidang Yankumham Kanwil Kemenkumham NTT. Oke. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, puji Tuhan, sehat selalu. Oke. Tribuners, dan yang ketiga, tidak asing juga bagi kita, ini Profesor Dr. Hewan Anita Deta MSI. Beliau adalah Wakil Rektor bidang akademik pada Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang. Apa kabar Ibu? Kabar baik, Pak Rian. Oke. Mungkin bisa sapa juga di Tribuners dulu. Ya, salam kenal Tribuners sekalian yang berbahagia dan Bapak Ibu narasumber lain. Oke. Tribuners, pada podcast kita kali ini kita berbincang lebih banyak terkait dengan kekayaan intelektual, dan untuk kali ini kita memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia pada tanggal 26 April ya Ibu? April. Ya. Oke. Apa yang sudah dibuat dalam rangkaian peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia untuk Kanwil Kemenkumham NT Ibu Baik. dan Bapak ya? Jadi untuk memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ini yang jatuh pada tanggal 26 April, jadi kita dari kantor wilayah mengadakan pertama itu podcast ini, kedua mengadakan mengajar Rugi ya, mengajar kekayaan intelektual, baru yang ketiga mobil klinik ya, Apple klinik, termasuk juga dengan pemasangan umbul-umbul, termasuk juga dukungan dari Pemda terkait testimoni, artinya untuk mendukung kegiatan ini supaya lebih semarak ya. Oke. Gitu. Jadi kantor wilayah Kemenkumham memang membuat semarak peringatan Hari Kekayaan Intelektual ya. Mungkin untuk sebagian orang sudah tahu apa itu kekayaan intelektual, tapi mungkin untuk Tribuners yang lain di luar sana, masyarakat NT khususnya mungkin belum tahu. Kita bilang kekayaan intelektual, tapi apa itu sebenarnya kekayaan intelektual? Mungkin Ibu? Ya, baik. Jadi selama ini orang mengenal kekayaan intelektual itu sebagai paten. Mau merek pun, mau rejim desain industri, mereka bilang mau daftar paten. Sebenarnya paten, merek, kekayaan desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, ada perlindungan varietas tanaman, itu dan juga kekayaan intelektual komunal itu merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Nah, apa itu hak kekayaan intelektual? Adalah hak yang timbul bagi hasil karya berupa produk maupun proses yang berguna bagi manusia. Jadi hak itu timbul ketika sudah didaftarkan, dilindungi. Kalau dia belum dilindungi, berarti dia tidak memiliki hak. Dan semua orang berhak untuk menggunakan apapun produk proses yang dihasilkan. Mengklaim itu. Iya, mengklaim. Jadi kalau tidak ada perlindungan hukum, maka menjadi domain publik dan semua orang berhak untuk
memproduksi, mengambil, mengklaim sebagai miliknya. Nah, itulah gunanya kenapa perlu adanya perlindungan hak kekayaan intelektual. Jadi hak timbul setelah ada pendaftaran dan atau pencatatan. Dalam kekayaan intelektual dikenal dua prinsip, pendaftaran dan pencatatan, atau konstitutif dan deklaratif. Nah, terkait dengan deklaratif itu khusus untuk hak cipta. Hak cipta itu bisa lagu, buku, template, apalagi selebaran, tarian, lukisan, juga film, dan berbagai-bagai model adaptasi lain. Jadi mungkin dari lagu di aransemen menjadi background sebuah sinetron, ataupun juga dari sebuah drama dirubah menjadi film seperti Tutur Tinular. Kemarin kan drama kolosal dari radio pindah menjadi film. Nah, adaptasi seperti itu secara deklaratif ketika dipublikasikan, diperkenalkan kepada publik, itu sudah mendapat perlindungan hak cipta, diakui bahwa itu miliknya. Tetapi ketika terjadi sengketa hukum membutuhkan alat bukti, makanya perlu dicatatkan, dan setelah dicatatkan itu maka dia akan memperoleh namanya surat pencatatan sebagai bukti ketika bersengketa. Dan sekarang untuk hak cipta hanya butuh waktu 10 menit untuk melakukan pencatatan, sudah terbit surat pencatatan itu dengan nama POHC, dan persetujuan otomatis pencatatan hak cipta dengan hanya biaya 400.000 untuk itu PNBP dibayar kepada negara melalui Menteri Keuangan. Tapi sekarang ada diupayakan akan semua disamaratakan 200.000 saja. Jadi tidak terlalu mahal biayanya. Iya. Tapi poinnya bahwa apapun produknya harus didaftarkan dilindungi, dan dicatatkan supaya dilindungi begitu. Iya. Jadi yang tadi saat itu kan deklaratif, sedangkan konstitutif artinya harus didaftarkan. Nah, didaftarkan itu masing-masing ada undang-undangnya dengan syarat-syaratnya, dan jangka waktu perlindungannya sudah ditentukan, dan biaya juga masing-masing. Jadi dia ketika dia didaftarkan ada masa, ada pemeriksaan, ada masa publikasi dulu 2 bulan, ada timelinenya. Setelah itu di pemeriksaan substantif dulu, apakah dia layak untuk didaftarkan atau tidak sesuai peraturan yang ada. Kalau dia tidak layak maka dia tidak bisa didaftarkan. Sedangkan kalau dia bisa didaftarkan maka dia akan diterbitkan sertifikatnya. Ya. Baik, Tribuners, kita sudah mendengar banyak. Ini Ibu Dince tadi sudah menyampaikan bahwa ada 2 hal. Yang pertama harus didaftarkan, dan yang kedua dideklarasikan. Deklaratif dan konstitutif. Deklaratif dan konstitutif. Secara deklaratif ketika dipublis ke publik orang sudah mengakui bahwa itulah penciptanya. Tetapi ketika ada sengketa, dia untuk membuktikan itu sebagai ciptaannya dia mana, sehingga butuh pencatatan, itu yang disebut deklaratif. Sedangkan kalau konstitutif tadi ada timelinenya, schedule-nya, dapat diterima atau ditolak. Baik, ini mungkin Tribuners bertanya-tanya, apa saja yang menjadi domain daripada kekayaan intelektual itu? Tadi Ibu sudah sempat singgung beberapa, misalnya dari cerita radio, kemudian menjadi film. Selain itu apa saja? Nah, itu untuk kepada Tribuners. Untuk rezim hak cipta. Hak cipta itu terkait dengan seni sastra dan ilmu pengetahuan. Sedangkan ada yang namanya rezim merek. Merek itu lebih kepada perlindungan sebagai tanda dari satu produk. Ketika sebuah produk diciptakan, ketika dipasarkan tentu dia butuh identitas. Nah, identitas itu yang disebut merek. Nah, untuk mendaftar merek juga ada timelinenya. Tadi seperti saya bilang ada masa permohonan. Ketika dia harus membuat permohonan, dia harus menyediakan etiket dari merek itu, biar itu bisa berupa huruf, berupa yang konvensional itu huruf, bisa berupa angka, berupa logo. Tapi kan sekarang juga ada yang sudah lebih modern, bisa hanya suara saja.
atau bisa hologram. Kita contohkan kalau yang komplit itu merek Aqua. Aqua itu dia ada huruf, tapi dia juga ada suara. Aqua, Aqua. Nah, dengan mendengar bunyi itu orang langsung tahu, oh ini merek Aqua, gitu. Jadi ada lagi yang rezim paten. Nah, paten ini terkait dengan teknologi. Ada persoalan yang perlu diselesaikan melalui teknologi, dan itu biasa lebih kepada domainnya akademisi. Di sana ada penelitian dan pengembangan, ada lembaga Lemlit di sana, pengabdian kepada masyarakat. Tapi ketika kami juga melalui program Ruki, guru Ruki, kami menemukan di sekolah SMK kejuruan, mereka ternyata juga sudah mulai mengembangkan paten. Ya. Baik, Tribuners, ini menarik karena selama ini mungkin tidak banyak orang tahu, ada yang dengar lagu segala macam, tapi tidak banyak orang yang peduli dengan hal-hal macam ini, pendaftaran segala macam. Ibu Dince tadi sudah menyinggung soal akademisi. Kita lari ke Ibu Prof dulu. Kira-kira seperti apa di Undana proses pendidikan Undana kemudian dielaborasi dengan yang namanya kekayaan intelektual? Baik, terima kasih Bung Rian dan Tribuners sekalian. Baik, saya mungkin kembali ke hari peringatan Hari Hak Kekayaan Intelektual. Kenapa ini penting untuk diperingati? Karena tentu hak kekayaan intelektual adalah hasil olah pikir yang mungkin tidak mudah. Berarti ada pemikiran yang kemudian menghasilkan inovasi ataupun hak kekayaan intelektual lainnya. Dan tentu hak kekayaan intelektual ini menjadi penting. Kenapa? Karena berpotensi profit, gitu ya, ekonomi. Sehingga penting bagi Kemenkumham dalam hal ini untuk mendata, sehingga pada hari ke depan misalnya hak kekayaan intelektual itu kemudian diambil dengan atau dipergunakan dengan cara yang mungkin tidak sesuai dengan prosedural, maka itu akan ditindaklanjuti. Sehingga tadi seirama dengan apa yang disampaikan Ibu Dince, bahwa memang ketika kita menghasilkan hak kekayaan intelektual harus didaftarkan first to file ya. Supaya apa? Supaya ke depan ketika ada olah pikir, menurut saya olah pikir itu mahal ya, karena sesuatu yang dipikirkan, baik lagu sekalipun, saya pikir lagu itu adalah kemampuan talenta seseorang untuk membuat suatu rangkaian nada sehingga akhirnya menarik dan enak didengar. Termasuk juga teknologi-teknologi lainnya. Bilanglah mungkin teknologi dari dulu, kenapa sampai sekarang HP yang mungkin dulu kita HP yang sangat tradisional begitu ya, tapi kenapa sekarang begitu sangat canggih, bahkan sekarang AI dari HP bisa menggantikan manusia. Jadi itu karena teknologi yang dimana dihasilkan dari hak kekayaan intelektual. Sehingga menurut saya kembali lagi ke perayaan Hari Kekayaan Intelektual ini sangat-sangat penting untuk kita kemudian merefresh kembali, dan sekaligus juga untuk menyadarkan masyarakat bahwa ini sesuatu yang sangat penting. Nah, saya kembali ke terminologi yang disampaikan Ibu Dince juga Pak Johnson, bahwa hak kekayaan intelektual terminologinya luas sekali. Jadi tidak hanya pada misalnya yang mungkin tadi Ibu Dince sampaikan, sering kali orang menghubungkan hak kekayaan intelektual dengan akademisi, dengan kaum intelek gitu. Tetapi tentu yang disampaikan Ibu Dince betul sekali, bahwa hak kekayaan intelektual tidak selalu berkaitan dengan hasil riset, tetapi bisa melalui pemikiran-pemikiran sederhana yang dihasilkan oleh masyarakat kita, oleh kelompok-kelompok UKM misalnya, UMKM misalnya, atau masyarakat biasa yang mungkin karena apa dia terus mengkaji sesuatu yang mungkin secara sederhana ternyata dia sudah mengadopsi pola kaidah ilmiah yang mungkin dia tidak pelajari sebelumnya, tapi secara otodidak dia pelajari. Jadi terminologi kekayaan intelektual sangat luas sekali, bisa teknologi inovasi ataupun hal yang sangat sederhana seperti contoh sedotan Ibu ya Dince ya, sedotan yang dulu mungkin orang menggunakan ini, sekarang begitu banyak inovasi bisa dilipat, bahkan sekarang sudah pakai juga berubah dari dulu plastik sekarang malah pakai bambu ya, bambu ataupun ya betul. Jadi itu karena apa? Karena
kekayaan intelektual yang terus berkembang, orang akhirnya menciptakan sesuatu yang bermakna bagi kemaslahatan banyak orang. Nah, terkait dengan Undana sendiri sebagai perguruan tinggi negeri, sebagai perguruan tinggi tentu kita sangat dekat dengan Tridharma. Tridharma adalah pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, Tridharma terkait dengan penelitian, Tridharma penelitian tentu di situ ada banyak hasil-hasil riset yang kemudian perlu sekali kita akomodir, kita fasilitasi untuk didaftarkan sehingga hasil penelitian itu bisa dilindungi, sehingga ke depan kalau ada industri yang mau memanfaatkan hasil penelitian itu, peneliti yang bersangkutan bisa diberikan royalti ya. Kebetulan bersama saya juga kami di Undana sudah ada pusat kajian hak kekayaan intelektual, ada Dr. Cynthia di sini yang kemudian menjadi media kami untuk juga memberikan pendampingan kepada dosen atau peneliti yang ingin mendaftarkan, membuat paten, drafting paten, membuat hak cipta, membuat merek dagang, itu kami fasilitasi. Termasuk juga kami membantu masyarakat luas karena kami Undana juga ada aspek pengabdian ya, jadi di mana kami juga bisa memfasilitasi masyarakat yang butuh informasi terkait dengan pendaftaran paten. Jadi sekali lagi kembali lagi kepada Hari Perayaan Intelektual menurut kami sangat penting sekali, dan tentu ini informasi hak kekayaan intelektual dan bagaimana terminologinya luas memang perlu disampaikan seperti yang disampaikan Pak Johnson dan Ibu Dince. Tribuners, jadi Ibu Prof menyebut bahwa di Undana itu sudah ada langkah maju yang luar biasa karena sudah dibuat atau dibentuk juga pusat kajian hak kekayaan intelektual, Ibu. Oke. Bicara soal data, tadi disinggung soal data, kira-kira di NTT atau di Kanwil itu seperti apa data pendaftaran hak kekayaan intelektual hingga saat ini? Ya, terima kasih. Jadi untuk data 3 tahun terakhir ini mulai tahun 2021, 22 dan 23, tahun 2023 untuk paten itu ada peningkatan. Kalau tahun 2021 dia 21 permohonan, di tahun 2022 dia ada 28, dan di tahun 2023 memang ada menurun dia 16. Tapi kalau untuk merek tahun 2021 ada 110 permohonan. Di tahun 2022 ada 238, dan di tahun 2023 ada penurunan memang 174. Tapi untuk hak cipta 346 tahun 2021, tahun 2022 ada 518, dan tahun 2023 859. Jadi memang kalau kita lihat dari tahun 2021, 22 dan tahun 2023 ada peningkatan selama 3 tahun ini. Khusus untuk tahun 2024 ya permohonan itu udah masuk ke kita 312 permohonan. Baru sampai bulan sampai ini baru April ya, belum satu semester ini. Jadi peningkatan itu untuk di Provinsi NTT untuk permohonan itu tinggi, cukup tinggi gitu. Ya. Jadi apakah ini berarti bahwa masyarakat NTT sudah sadar begitu? Seperti itu, Pak? Iya. Baik, itu data yang menunjukkan bahwa ada peningkatan. Jadi ada total itu ada peningkatan dari tahun ke tahun sampai dengan tahun ini sudah peningkatan. Kalau di Undana sendiri, apa yang dibuat selama 3 tahun terakhir misalnya soal permohonan untuk pendaftaran kekayaan intelektual? Terima kasih Bung Rianti. Bunir sekalian, saya ingin sampaikan juga bahwa kinerja seorang dosen di perguruan tinggi negeri memang juga salah satu yang dapat dinilai adalah hasilnya adanya hasilan kekayaan intelektual, baik itu paten, merek dagang, dan itu ada poinnya. Jadi misalnya seseorang ingin menjadi jabatan fungsional, misalnya guru besar, harus syaratnya misalnya harus ada publikasi internasional bereputasi, ataupun bisa dengan adanya kekayaan intelektual berupa paten. Nah, karena kami melihat bahwa kebutuhan terhadap atau penghargaan terhadap dosen melalui hak kekayaan intelektual, sehingga kami berpikir ini sangat perlu sekali untuk kita tingkatkan kinerja dosen dengan mendampingi untuk drafting paten. Jadi memang sudah 3 tahun terakhir ini rutin kita menyelenggarakan pelatihan drafting paten, kemudian juga mempercepat proses pendaftaran merek,
Dan tentu setiap penelitian tahunan yang diadakan di Undana kita screening mana yang akhirnya berpotensi paten untuk kita dorong didaftarkan. Untuk didaftarkan. Dan juga perlu saya sampaikan di sini, terima kasih Pak Johnson, Ibu Dince yang memang 3 tahun ini sangat dekat sekali dengan Undana mendampingi kami. Harus kami akui beberapa pengajuan paten memang prosesnya cukup panjang, tetapi dengan adanya kerjasama dengan Kemenkumham yang tentu dekat sekali dengan Dirjen HKI di Jakarta, sehingga Kemenkumham NTT yang memfasilitasi kami untuk kemudian mempertemukan kami dengan kantor pusat HKI atau pemeriksa paten pusat, bahkan beberapa pelatihan ya Ibu Dince saya ingat mendatangkan pemeriksa paten, karena kalau kita ikut jadwal ataupun timeline yang reguler, bisa dibilang pemeriksa paten kita minimal 3 tahun. Ya, 3 tahun, 4 tahun baru Itu tercepat di Indonesia, kalau di seluruh dunia. dilihat, betul. Tetapi dengan kerjasama kita dengan Kemenkumham memang akhirnya kita difasilitasi untuk pemeriksaan paten itu lebih cepat, pemeriksaan substansi, karena harus pemeriksaan substansi beres dulu baru kemudian diberikan di-granted atau diberikan sertifikatnya. Sehingga memang 3 tahun terakhir ini sangat komunikasi sangat bagus sekali, hubungan sangat bagus sekali, dan Kemenkumham juga rutin mendampingi kami, dan memang kami sendiri di Undana pun memang secara mandiri seperti yang saya sampaikan, karena ini bagian dari kinerja universitas, kinerja Tridharma perguruan tinggi, kami juga terus mendorong. Dan sekali lagi yang saya sampaikan, Kemenkumham NTT sangat membantu sekali dalam segala proses, baik itu paten dan hak cipta ya, skripsi, tes. Oke. Jadi kalau di kampus sendiri, di Undana sendiri, itu rata-rata per tahun itu berapa yang didorong untuk didaftarkan ke Kemenkumham? Mungkin setiap 3 tahun ini mungkin sekitar mungkin Ibu Cynthia bisa detail, tapi yang pasti setiap tahun ada penambahan baik itu paten maupun merek dagang. Saya ingat sebelum kerjasama kita mungkin jarang sekali dosen yang kemudian memikirkan tentang pendaftaran paten. Kenapa? Karena prosesnya lama sekali. Saya ingat dulu kalau di Undana kita sangat untuk pendaftaran paten itu kita dekat dengan Prof. Mahayasa. Beliau pendaftar paten terbanyak. Pengalaman dari beliau itu bisa sampai 10 tahun. Oh ya. Jadi akhirnya itu satu kali satu paten produk itu. Sampai dia diberikan sertifikat. Sehingga 10 tahun. 10 tahun, karena ada yang paten beliau 10 tahun. Mungkin ini juga akhirnya momok yang membuat dosen menakutkan juga dan malas mungkin kenapa sampai terlalu lama itu kayaknya. Terlalu lama begitu. Sehingga memang dengan beberapa best practice atau contoh-contoh kasus bahwa ternyata bisa cepat. Nah, itu kemudian 3 tahun ini banyak dosen yang menarik banyak minat dosen tertarik untuk melihat penelitiannya untuk didaftarkan paten, karena memang harus diakui misalnya 1 tahun itu ada penelitian yang memang tidak berpotensi paten, kita harus akui, karena ada penelitian yang sifatnya data surveillance ataupun data gambaran pemetaan dan sebagainya, tidak lebih. Sedangkan paten kan harus produk atau proses yang kita klaim, sehingga memang dari penelitian sekitar ya 50% kami melihat ada yang memang berpotensi paten. Nah, yang berpotensi paten ini yang kita dorong untuk drafting. Tapi memang ada peningkatan setiap tahun. Setiap tahun memang dari Undana itu peningkatan. Dan itu dibantu penuh oleh Kanwil Kemenkumham NTT. Betul, termasuk yang tadi saya bilang hubungan ke Jakarta. Pemeriksa paten. Oke, ada peningkatan, ada prestasi bagus lah katakanlah di NTT, di Kanwil maupun misalnya salah satu sentra itu di Undana, ada peningkatan bagus. Sebetulnya apa yang sudah dibuat oleh Kanwil untuk menyadarkan masyarakat? Ini kan soal kesadaran. Kalau dulu mungkin belum banyak yang daftar, sekarang sudah banyak. Itu kira-kira apa yang sudah dibuat atau apa yang akan dibuat lagi untuk menambah itu? Pak Johnson mungkin. Jadi untuk menambah terkait dengan itu permohonan itu, baik hak cipta, merek dan paten itu kita tetap mengadakan program sosialisasi, pendampingan kepada pendampingan untuk perlunya perlindungan kekayaan intelektual ini KI ini ya, sehingga kita pun mengadakan sinergitas dan kolaborasi dengan instansi stakeholder yang terkait, termasuk itu dengan perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi, baru Pemda, pemerintah daerah, baru komunitas seni dan dan perbankan.
Ya, jadi dengan peningkatan itu, dengan pendekatan ini kita supaya permohonan itu lebih meningkat. Ya. Oke. Iya. Jadi memang membuka diri untuk turun menjemput bola. Iya, jemput bola. Karena Iya. memang tusi kita. Oh, seperti itu. Kita kita harus wajib melakukan sosialisasi dan pendampingan. Jadi tidak hanya sosialisasi, langsung pendampingan bagaimana pendaftaran. Sehingga kami berkolaborasi dengan stakeholder Pemda, ada Dinas Parekraf di situ juga. Mereka punya program kekayaan intelektual di Dinas Perindustrian, Perdagangan, di seluruh provinsi dan kabupaten semua ada, bahkan di Bapeda juga ada. Nah itu yang potensi-potensi itu kami datangi dan datang kerjasama. Karena ada PKS dengan Pemda juga. Iya, PKS. Nah, selain itu juga kami fasilitasi pembentukan peraturan daerah terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual. Nah, karena kalau tidak Pemda akan kesulitan untuk menganggarkan untuk itu. Kalau tidak ada perda itu kan bisa masuk dalam ranah korupsi. Jadi tidak hanya ini saya potong ya. Jadi tidak hanya sosialisasi ya, iya, tapi juga didampingi. Regulasi, fasilitasi pendaftaran. Jadi kami langsung jemput bola, tidak hanya secara kedinasan atau tapi hubungan personal. Ketika kami daftar KI loh, kalau kita lihat di FB ada segera daftar loh, itu ada royaltinya. Kalau di ini bisa dijiplak, diakui oleh orang lain, diklaim oleh orang lain. Jadi kita lingkungan kecil, keluarga, pertemanan, kita juga tidak hanya harus hubungan kedinasan. Ya. Jadi berbagai langkah, berbagai cara ya sudah dibuat. Jadi termasuk itu dengan media ya, Iya. penyebarannya informasinya gitu. Kerjasama dengan. Iya, media. Jadi kami punya target sosialisasi juga tidak hanya pada dinas saja, sekolah tadi seperti saya bilang ada guru KI, demikian juga dengan media, dengan APH juga kami lakukan itu, sehingga semua secara masif semua dan seluruh wilayah di NTT sudah kami datangi untuk sosialisasi. 22 kabupaten Sudah sampai kota. Sumba Tengah yang paling jauh sudah kami Lambata sudah kami pergi. Wah, luar biasa Tribuners. Ini perjuangan demi kekayaan intelektual. Ini untuk masyarakat NTT juga ini ya. Oke, kita ke Ibu Prof ya. Tadi disebutkan bahwa di Undana itu ada pusatnya. Apakah itu hanya untuk lingkup Undana atau juga bisa berperan untuk lingkup di luar Undana? Baik, jadi memang awal pembentukan memang kita fokus hanya untuk mengakomodir riset-riset yang ada di Undana, tapi berjalannya waktu banyak juga mitra dari Undana, baik itu mitra sesama akademisi maupun mitra dari industri juga minta pendampingan di Undana. Pendampingan dalam arti bilanglah paten, bagaimana melihat klaim yang kemudian bisa dibuat atau naskah patennya begitu. Mana sih yang dari hasil riset ini, mana sih jantungnya klaimnya itu, yang mana yang mau diklaim dan mana yang mau dilindungi dan mana bagian yang kemudian bisa dijiplak oleh orang tadi seperti Bu Dici sampaikan yang berpotensi untuk dicurangi. Sehingga ini kami pendampingan untuk bisa melakukan bisa menentukan mana klaim yang bisa dilindungi, ataupun mungkin memberikan juga membantu memberikan pencerahan tentang rezim-rezim paten yang memang orang awam sangat mengidentikan intelektual dengan paten. Tadi persis sekali seperti Ibu Dinje sampaikan. Nah ini juga kami bantu menguraikan, memberikan terminologi yang tepat untuk bahkan mungkin bisa harus diakui juga bahwa ada beberapa akademisi juga yang masih menghubungkan kekayaan intelektual dengan paten. Dan ini yang kami urai melalui pusat studi, boleh menjabarkan tentang jenis-jenis paten dan mungkin menyampaikan tentang terminologi paten yang lebih luas. Jadi Undana itu tidak hanya untuk internal ya? Internal, tapi juga karena peran Undana juga sebagai sentra KI ada fungsi seperti Kanwil nanti. Jadi nanti akan melakukan pendampingan dan juga pendaftaran. Itu fungsinya diperluas. Nanti diperluas. Jadi nanti kelak Kanwil tidak berperan lagi. Nanti sentra-sentra KI yang mengambil alih. Ada konsultan KI, ada klinik KI. Jadi ini dalam proses untuk mempersiapkan sentra-sentra itu ya. Sehingga secara mandiri dan menjadi juga
sebuah lapangan pekerjaan seperti konsultan KI sama dengan advokat. Kalau di Sentra sendiri yang paling banyak itu apa? Hak cipta, merek atau paten? Kalau kita memang hak cipta dan paten ini yang paling dominan. Untuk merek dagang mungkin ya masih di bawah, hak cipta dan paten yang paling dominan. Oke. Ya, karena tadi hak cipta terkait dengan penulisan, Penulis, artikel, skripsi, tesis, itu Buku ya. Iya. Kalau untuk pemilikan KI itu kan informasinya ada yang individu, ada juga komunal. Mungkin bisa dijelaskan, Ibu. Jadi ya, kekayaan intelektual itu dilihat dari bentuk kepemilikan, ada dua, personal dan komunal, sehingga disebut kekayaan intelektual komunal. Nah, untuk rezim yang masuk dalam kepemilikan personal bisa berupa perorangan maupun badan, ada perkumpulan. Nah, itu yang tadi sudah saya sebut rezimnya, paten, merek, cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit, ada juga yang namanya rahasia dagang. Nah, ada perlindungan varietas tanaman, tapi itu dia lebih ke domainnya dinas Kementerian Pertanian. Ini sub-subnya banyak ya ini. Itu yang personal. Bayangkan, makanya disebut kekayaan intelektual. Dari hasil-hasil karya itu menghasilkan nilai ekonomi, maka orang akan menjadi kaya karena penghargaan terhadap intelektual tadi Ibu Prof sudah sampaikan. Untuk mewujudkan sebuah intelektual itu butuh perenungan, waktu, tenaga, dan juga pasti biaya yang dikeluarkan untuk uji coba. Itu tidak kecil itu ya. Iya kan begitu ya, apalagi paten. Nah, ada komunal itu ada 4 rezim. Di situ ada ekspresi budaya tradisional. Kita punya tarian seperti jari yang sangat tersohor itu. Ada banyak lagu-lagu daerah. Ada juga pengetahuan tradisional yang kita punya makanan khas yang sekarang sudah dikembangkan seperti kompiang. Kan kompiang itu kan makanan dari Manggarai. Sekarang sudah ketika di Labuan Bajo bentuknya sudah berbeda, ada rasa, ada dagingnya, ada rasa baladonya, ada keju dan lain-lain. Kalau dulu yang original itu kan tidak ada rasa. Nah, itu berasal dari daging asap. Kita punya CI yang sangat terkenal. Itu juga pengetahuan tradisional. Ada pengobatan tradisional pasca melahirkan, ibu-ibu kalau Bandung itu mereka kan jauh dari medis. Mereka mengambil daun-daun dan kearifan lokal dan dari itu bisa dikembangkan menjadi makanan ternak yang sekarang bikin paronisasi dan lain-lain. Itu berasal dari pengetahuan tradisional. Ada yang namanya indikasi geografis, dan indikasi geografis itu perlindungan terhadap produk khas satu daerah. Jadi kalau NTT sendiri sudah punya 10 perlindungan indikasi geografis. Kalau di kekayaan intelektual personal tadi yang paling sulit itu di paten, ada drafting paten, harus ada dokumen patennya. Yang paling sulit di komunal yaitu indikasi geografis, karena harus ada dokumen deskripsi yang menceritakan dari awal sampai akhir, sampai bagaimana proses penjualannya, siapa yang terlibat di dalamnya, dan orang, semua diatur, peta wilayahnya. Jadi misalnya di NTT ini sudah ada 10 indikasi geografis, luar biasa dibanding dengan seluruh kanwil di NTT, di Indonesia, kita tuh nomor urut 2, 10. Jadi kalau indikasi geografis itu terkait dengan hasil kerajinan tangan, hasil olahan industri, dan ada hasil pertanian perkebunan. Jadi NTT itu kita sudah punya kopi Arabica Flores Bajawa, kopi Arabica Flores Manggarai, kopi Robusta Manggarai, dan vanili Kepulauan Alor dan gula Lote. Dan ada tenun ikat, ada tenun ikat Sika, tenun ikat Alor, tenun songket Alor, dan terakhir baru kami penyerahan kemarin tahun 2023 bulan Desember itu tenun ikat Ngada. Dan dalam proses sekarang teman-teman dan tim ahli sekarang ada di Flotim, sedang memproses pemeriksaan substantif terkait dengan tenun ikat Flotim. Ini yang ke-11?
Nanti 11 ada lagi Malaka yang sudah Oh, diperiksa sudah siap substantif. itu. Sementara dari semua kanwil hanya boleh kuota 1, tapi NTT dapat prioritas. Sudah 2 baru bulan April. Karena kita berproses sejak 2019 ada 8 tenun ikat yang karena keterbatasan tim ahli sehingga untuk turun waktu mungkin juga dengan penganggaran jadi dari pusat. bertahap itu Iya, sepertinya. bertahap, tapi kita bersyukur NTT dapat prioritas sehingga kita punya itu sudah meningkat. Jadi nanti kalau ini kalau sampai itu 2 selesai kita sudah 12. Oke. Ini satu hal yang sangat bagus buat masyarakat ya. Iya. Karena tadi Ibu Dinca sudah sampaikan bahwa untuk komunal itu termasuk IG itu kan dalam tanda kutip agak sulit. Iya. Ya toh. Sekarang saya menuju ke Pak Johnson. Bagaimana Pemda-Pemda di NTT punya kontribusi untuk mendorong itu, karena itu kan komunal dan agak sulit. Itu bagaimana caranya mereka mendorong? Iya, kalau Pemda tentang dengan komunal ini kan ada kan, kalau kita lihat dari indikasi geografis ini kan yang komunal itu kan bisa dari masyarakatnya, bisa dari Pemda yang mendaftarkan, jadi tergantung siapa, ya kan gitu sekarang. Jadi kalau kita lihat di kabupaten, ya, kan komunal ini kan udah terbagi berapa, ya gitu kan, seperti Kabupaten Ngada ada 17 permohonan yang udah masuk, Sumba Barat 9 yang udah mendaftar ini ya semua ya, Sabu 6, Alor ada 3, Ende ada 2, Nagekoe ada 2, Belu 8, Sika 13, Rotedao ada 4, Flores Timur 21, Manggarai Barat 1 dan Malaka 5. Jadi dari sini bisa kita lihat Pemda itu ada berperan aktif untuk melindungi KIK komunal ini. Sehingga untuk kedepannya nanti kami harapkan juga melalui media juga maupun dari stakeholder yang lain untuk lebih ada peningkatan terkait dengan KIK ini. Jadi Pemda tidak tidur ya? Iya. Jadi banyak peran sudah mulai Pemda, iya. ada peran untuk mendorong itu. Iya, mendorong. Karena kita pun udah berapa kabupaten kita tetap mengadakan sosialisasi yang kita undang stakeholder, Pemda, media maupun instansi terkait gitu. Sehingga untuk mendorong ini supaya Pemda lebih mengetahui tentang itu, kekayaan intelektual itu. Kalau ini kita bicara tadi soal Pemda. Sekarang peran Kanwil bagaimana untuk pencatatan KIK ini? Ya, jadi kami sudah seperti yang disebutkan oleh Bapak tadi, sudah berapa kabupaten yang mendaftarkan ekspresi budaya tradisional tadi. Nah, sekarang sudah kami masukkan di dalam pangkalan data dan kami terus mendorong baik secara kedinasan maupun secara formal maupun informal yang kita dorong baik telepon, WA, tolong dong ini kami selalu dorong setiap saat. Hanya kendalanya mereka itu tadi di kustodian, tapi sudah dipermudah. Yang penting ada orang yang tahu bisa menceritakan dan bukti-buktinya ada, itu langsung dicatatkan. Jadi kalau lebih mudah kalau ada itu. Dipermudah, dicatatkan sehingga sudah ada. Nah sekarang juga dari pemerintah pusat sudah ada peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 ya, itu untuk pemanfaatan. Kalau ini belum didata kan tidak bisa dimanfaatkan. Nah, bagaimana mengatur supaya ada benefit sharing? Kalau dari personal ada royalti, kalau dari KIK ada benefit sharing. Apa yang Pemda bisa dapat dari sharing dari ekspresi budaya tradisional yang dimanfaatkan, misalnya ketika orang mengambil membuat film, syuting film menggunakan adat budaya lokal di situ. Apa kontribusi mereka terhadap? Jangan mereka datang foto-foto buat rekaman-rekaman terus tidak ada hasilnya terhadap Pemda. Nah itu nanti pemanfaatan seperti itu. Kalau untuk benefit sharing sendiri, apakah itu untuk fokusnya ke pemerintah atau bisa ke kelompok? Misalnya tadi yang daftar kelompok, apakah kelompok yang terima atau Pemda, karena Pemda yang punya wilayah? Kalau kekayaan intelektual komunal tadi itu
lebih ke pemegang hak itu Pemda. Oh, Nah, sehingga melalui Pemda dimasukkan dalam sebagai PAD yang nanti PAD itu dimanfaatkan untuk masyarakat kepentingan juga. masyarakatnya. Iya. Oke, luar Jadi biasa. memang kekayaan intelektual itu tujuannya itu jadi tidak melulu semua orang harus jadi ASN. Melalui pengembangan yang ada tadi dari paten. Paten ini kan dihasilkan produknya. Seperti yang pakaian yang kita pakai ini semua kan produk kekayaan intelektual, diproduksi oleh pabrik. Ada orang yang bekerja di sana, ada yang menjual, ada yang mendesain. Nah, itu semua hanya menghasilkan nilai ekonomi, begitu, ada manfaat. Jadi ada membuka lahan pekerjaan bagi orang. Jadi semua muaranya nanti peningkatan kesejahteraan, ekonomi nanti menuju kesejahteraan. Saya tambah sedikit terkait dengan komunal dan personal. Jadi memang terkait khusus yang rezim komunal, selain ada nilai ekonomi juga ada nilai identitas budaya yang mungkin ini harus dilindungi, walaupun nanti lari juga akan menuju ke pariwisata yang akan juga mendatangkan profit, tetapi juga ada aspek identitas budaya yang tetap harus dilindungi. Kita mungkin sudah berpengalaman dengan kejadian-kejadian masa lampau ya, lagu Manisil rasa sayang, Sasando juga itu sempat diklaim Sri Lanka ya. Jadi betul perjuangkan untuk menjadi milik kembali. Jadi sekali lagi selain memang muaranya memang juga ke profit, tetapi lebih kepada identitas diri budaya. Hak moral. Jadi di dalam ketika kekayaan intelektual itu ada hak eksklusif yang namanya hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu identitas tadi Ibu bilang. Setiap penggunaan dari seperti ini Sasando ini kita punya. Ini secara moral orang tidak bisa membantah, ini milik dari masyarakat Rote. Walaupun secara identitas dia menunjukkan khasnya NTT secara keseluruhan. Kalau dia diperjualbelikan maka dia memiliki nilai ekonomi, ada harga yang diperoleh. Sehingga tadi Ibu bilang identitas itu hak moral. Seperti kita juga menyadur tulisan ketika kita membuat skripsi atau sebuah artikel, kita menyadur iya wajib menyebutkan nama siapa yang penulisnya. Itu hak moral dan itu tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dialihkan. Tapi hak ekonomi bisa dialihkan, diperjualbelikan, diwariskan, tidak bisa melekat sepanjang hidup sampai sudah meninggal juga tetap disebut namanya kan gitu. Baik, ini kita ke Ibu Profesor ya. Bagaimana Ibu sebagai akademisi di kampus memanfaatkan sistem kekayaan intelektual itu? Tadi kita sudah ngomong banyak soal ini. Ya, betul. Tentu kami merasa pihak yang sangat diuntungkan ya, karena beberapa perubahan sistem pendaftaran, kemudian juga percepatan proses, itu sebenarnya kami sangat diuntungkan. Karena saya lihat 3 tahun terakhir ini Dirjen HKI memang menempuh langkah-langkah strategis, langkah-langkah inovasi yang mungkin sangat pro kepada pemilik paten ataupun pemegang inventor terutama ya, untuk bisa dipermudah dalam prosesnya. Jadi sebenarnya kami sangat diuntungkan dengan pembaruan mekanisme yang dibuat oleh Dirjen HKI dan juga secara umum Kemenkumham. Apakah ada kendala selama proses-proses di kampus? Kalau kendala sebenarnya terkait dengan proses pendaftaran mungkin kita tidak menemui masalah, lebih kepada pendampingan ke dosen yang tadi saya sampaikan. Memang ada dalam 1 tahun dosen penelitian yang dihasilkan memang tidak semua berpotensi paten. Nah, yang berpotensi ini yang kemudian kita dorong, dan walaupun harus diakui ada beberapa inventor yang merasa kurang percaya diri atau bilanglah mereka tidak orientasinya ke situ. Harus kita akui memang peneliti tidak seperti pemilik industri ya. Lebih kalau industri memang targetnya nih harus dijual belikan, harus ada keuntungan. Tetapi kadang peneliti untuk ya betul, untuk berpikir ini dijual belikan mungkin perlu pihak lain untuk kemudian mendorong untuk buat dalam bentuk produk. Nah, ini mungkin yang Ibu Cynthia juga sedang kembangkan, bagaimana meminta pihak-pihak lain yang kemudian memanfaatkan nih hasil-hasil riset di Undana yang kemudian bisa berpotensi untuk dimanfaatkan di industri. Jadi mungkin
tantangan kami saat itu bagaimana encourage dosen untuk ini potensi paten ini bisa berkontribusi ke keuangan dan sebagai royalti, tapi kadang itu di defense oleh nah mungkin kami memunculkan pihak lain yang kemudian menggairahkan untuk meningkatkan ini profit ini bisa, dan itu yang mungkin saat ini kami sedang komersialisasi. Betul itu kata kuncinya, itu kami kendala. Kita bisa bilang bahwa banyak dosen yang belum bergairah. Betul, karena mungkin lebih kepada fokus substansi bidang ilmu sehingga belum memikirkan ke komersialnya. Gitu. Itu tantangan kami saat ini. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Johnson, Ibu Dince dan Ibu Prof, tidak terasa kita punya perbincangan ini sangat berapi-api, Bu. Tapi waktu Tapi waktunya kita terbatas, dan ada poin menarik yang diterima oleh Tribuners. Terutama kita harus berbangga karena NTT Punya tadi banyak Ibu sudah sekali ya. katakan kita punya progres untuk HKI itu sangat tinggi, sangat bagus. Signifikan ya. Signifikan. Termasuk ini juga didorong oleh pihak kampus yang sudah mulai tumbuh sebagai pusat-pusat kajian. Sebelum tutup, closing statement dari Pak Johnson, harapannya atau apa yang mau dibuat dalam rangka Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Jadi kekayaan intelektual itu sangat penting, baik dari segi ekonomisnya, ya. Jadi harapannya ialah mari kita tingkatkan, Hari Kekayaan Intelektual ini untuk menopang pembangunan, ya, itu. Termasuk nanti ya penyebaran luasan informasi ini akan penting bagi masyarakat di perkotaan maupun pedesaan untuk lebih melindungi kekayaan intelektualnya masing-masing. Ibu Dince, ya, bisa ditambahkan jadi closing statement. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM siap memfasilitasi luar biasa. perlindungan karena setiap waktu kami prinsipnya anywhere anytime kami melayani setiap saat, mau konsultasi mau pendampingan pendaftaran kami siap setiap saat demi agar kreator, investor, UMKM mereka menikmati hak bisa punya hak intelektual. Tadi komersialisasi itu. Jadi kalau diwujudkan saja tapi tidak dilindungi, orang klaim. Nah setelah dilindungi, mari komersialisasikan sehingga bisa menikmati manfaat ekonomi. Keuntungan ekonomi. Iya. Tapi anywhere anytime ini bisa malam jam 12. Pakai WA. Iya. Oh ya. Kami Siap. tergantung pernah sampai jam 2. Oh iya. Konsultasi dari itu ada pendaftaran paten yang sudah hampir batas waktunya. Kalau tidak dari ada tengah luasa, malam. ibu itu tidak bisa untuk pertanggungjawabkan angka kreditnya untuk penyusulan sampai jam 2 pagi kami. Oh luar biasa. Koordinasi untuk dia punya data-data karena ada upgrade software sehingga harus dicari sampai ujungnya ada di mana. Jadi kami tidak pernah mengenal waktu. Selagi kami bisa terbangun, makanya bunyi telepon kami bisa terbangun, kami langsung layani. Jadi di kantor wilayah pun kita tetap melayani, karena di kantor wilayah kita buka pelayanan publik terkait dengan kekayaan intelektual ini. Jadi kami siap jam berapapun sepanjang masih jam kantor. Ini kalau kami lebih anytime lagi karena dia kan online yang penting datanya masuk, scan saja kita teruskan karena dia kan online, sudah ada template-nya. Oke, luar biasa. Ibu, Prof, mungkin ini closing statement-nya Ibu. Baik. Tribuners sekalian, memperingati Hari Hak Intelektual Sedunia ini kembali mengingatkan kita bahwa kekayaan intelektual itu luas sekali, banyak sekali, dan tentu ada di sekeliling kita, dan bahkan Tribuners sendiri bisa menghasilkan hak kekayaan intelektual. Tinggal kita terminologinya apakah masuk di paten atau masuk di hak cipta atau merek dagang, itu nanti bisa dibaca karena saat ini di Kemenkumham sendiri sudah banyak juga ya, di website sudah banyak informasi terkait dengan
kekayaan intelektual. Ditambah lagi dengan sistem pendaftaran yang sangat dipermudah, dan tadi sudah disampaikan oleh Kemenkumham kantor cabang, ada bisa difasilitasi bahkan sampai anytime anywhere. Jadi itu bisa dimanfaatkan, termasuk juga di Undana kami punya pusat studi hak intelektual yang bisa mendampingi untuk naskah, pembuatan naskah paten, hak cipta dan merek dan kekayaan intelektual lainnya. Jadi mari berdayakan apa yang ada di sekeliling dan lihat bahwa Tribuners bisa juga menghasilkan hak kekayaan intelektual. Oke, luar biasa. Saya tidak menyimpulkan lagi Tribuners karena sangat kaya apa yang kita bicarakan pada podcast kali ini. Mungkin untuk Tribuners, jangan sampai apa yang menjadi kekayaan intelektual kita diambil orang. Itu poinnya. Jadi kita harus punya aware supaya kita bisa mendaftarkan sehingga itu bisa dilindungi. Baik Tribuners, sampai di sini perjumpaan kita untuk podcast kali ini. Terima kasih untuk Pak Johnson, Ibu Dince dan Ibu Prof sudah hadir bersama dengan kita, sudah memberikan begitu banyak pengetahuan dan informasi untuk Tribuners. Kita jumpa lagi di waktu selanjutnya. Salam sehat dan sampai jumpa. Naik cicilan rumah tinggi sekali. Naik cicilan rumah tinggi sekali. Naik cicilan rumah, hobi jadi mengalah. Cara mudah punya rumah, hobi nggak ngalah. BSI Griasi Muda. Ekstra tenor, ekstra plafon, cicilan pasti. Anak muda jadi bisa punya rumah. Bank Syariah Indonesia.